Sudah berapa lama anggota parlemen itu meninggal? Tanya Klein lugas, sambil membereskan barang-barangnya. Jika lebih dari 15 menit, informasi yang bisa ia peroleh akan berkurang drastis. Jika lebih dari 1 jam, hampir tak ada yang bisa ditemukan. Dan jika lebih dari sebulan, kemungkinan besar komunikasi dengan roh orang mati akan gagal. Sayangnya, laporan autopsi awal menunjukkan Tuan Maynard meninggal antara pukul 9 hingga 11 malam tadi. Dan menggeleng dan berkata, "Kau hanya perlu memberikan bantuan, tidak perlu memikirkan apakah bisa berguna atau tidak." Baiklah. Klein mengambil mantelnya, lalu berjalan keluar dari ruang jaga dengan topi dan tongkat di tangannya. Dan Smith menggantikan posisinya di pos jaga gerbang Canis. Secara teori, seorang Beyonder, selama spiritualitasnya meningkat, bisa mempelajari hal-hal seperti spirit vision, ramalan, dan sihir ritual. Terutama Beyonder dari jalur Sleepless, yang terkenal memiliki spiritualitas tinggi. Namun kenyataannya, perbedaan antar sequence sangatlah jelas. Dan Smith dan Leonard Mitchell memang mempelajari spirit vision, tetapi mereka hanya bisa melihat cahaya samar putih, atau biru muda, pada aura orang lain. Mereka tidak mampu membedakan secara rinci kondisi tiap bagian tubuh. Tentu, mereka bisa melihat hal-hal spiritual dengan spirit vision, tapi tidak seefektif persepsi spiritual mereka sendiri. Hal itu pula yang membuat Beyonder di jalur Sleepless, Midnight Put, dan Nightmare jarang suka mengaktifkan spirit vision. Demikian pula, mereka sebenarnya bisa saja mempelajari pendulum roh, pencarian dengan tongkat, ramalan mimpi, dan sebagainya. Tapi tingkat keberhasilannya tidaklah layak diperhitungkan. Sama halnya dengan sihir ritual. Ketika keduanya berpapasan, dan tiba-tiba berkata, "Aku lupa memberitahu, Inspektur Tolle yang memimpin kasus ini. Dia sedang menunggumu di ruang resepsi kantor keamanan. Jangan lupa ganti seragam barumu dan ambil dokumen baru." Klein tidak terkejut. Ia tersenyum dan menjawab, "Seragam baru? Dokumen baru?" Departemen Kepolisian Tingen memang efisien. Baru kemarin ia naik ke sequence 8. Itu karena kasus ini sangat penting, jadi. Dan mengangkat tangannya dan duduk di posisi Klein sebelumnya. Klein naik ke lantai atas, tapi ia tidak buru-buru ke ruang resepsi. Ia lebih dulu masuk ke ruang istirahat Nighthawks, lalu ke kamar kecil untuk buang air. Di ruang jaga hanya ada toilet, botol air, dan ember. Kemudian, ia berganti seragam polisi dengan tanda pangkat 2 bintang perak, dan mengenakan topi datar bersimbol 2 pedang bersilang dengan mahkota. Setelah memindahkan jimat matahari yang menyala, peluit tembaga azik, bahan ritual, serta barang-barang lain, Klein merapikan seragamnya, menggenggam tongkat, lalu keluar dari ruang istirahat. Ia melewati sekat ruangan dan melihat Inspektur Tolle duduk di sofa. Sudah lama mereka tidak bertemu. Polisi tinggi besar itu tampak lebih gemuk, perutnya menonjol, dengan kumis tebal dan rambut lebat. Ia benar-benar mirip beruang coklat yang lepas dari sirkus. "Aku senang bisa bekerja sama lagi denganmu." Melihat Nighthawk yang dikenalnya, Tolle tampak lega. Ia berdiri dan mengulurkan telapak tangannya. Bukan, lebih tepatnya cakar beruang. Klein mengoreksi pikirannya sambil menjabat tangan itu dengan sopan. "Aku juga." Tolle melirik bahu Klein dengan iri, melihat 2 bintang perak yang berkilau. "Sekarang kita setara pangkatnya, padahal belum sebulan." Awalnya Klein ingin menjawab serius, "Bahaya yang kami hadapi 10 kali lipat dari kalian." Tapi ia teringat identitasnya sekarang. Sequence 8 Clown. "Mungkin bisa ku coba?" Ia mengatur ekspresi wajahnya dengan spiritualitas, mengangkat sedikit sudut bibir, lalu tersenyum. "Mungkin beberapa bulan lagi Anda harus memanggilku Tuan." "Kau benar-benar punya selera humor." Tolle terkekeh lalu menunjuk ke arah pintu. "Kita berangkat?" "Baik." Klein masih menggenggam tongkatnya. Kini, setelah menjadi clown, tongkat itu benar-benar senjata yang bisa diandalkan. Mereka keluar dari kantor keamanan Blackthorn, berjalan berdampingan, kontras jelas antara tubuh kurus Klein dan tubuh gemuk Tolle. "Rasanya kita bisa membuat penonton sirkus tertawa," canda Klein tiba-tiba. Tolle mengangguk mantap. "Benar, perbedaan mencolok ini memang lucu. Kau tahu, ada sirkus yang sengaja memasangkan badut gemuk kurus,
tinggi rendah dalam pertunjukan mereka. Tidak. Maksudku sebenarnya pawang binatang dengan beruang coklat. Klien tentu tidak akan mengucapkan komentar setajam itu. Ia hanya ikut mengalir. Sayang sekali di Tingen tidak ada sirkus tetap. Benar, tapi kita punya opera, juga teater, dan gedung musik. Jawab Tole, dengan nada melankolis. Mereka terus mengobrol ringan hingga naik ke kereta polisi. Lalu Klein mengembalikan topik ke kasus. Apakah sudah dipastikan Tuan Maynard dibunuh? Kami belum yakin, tapi istri dan kedua putranya tidak mau percaya bahwa ia meninggal karena penyakit mendadak. Dan memang ada hal janggal di TKP. Saat ditemukan, Maynard telanjang di ranjang kamar tamu. Kata Tole hati-hati. Ia tidur terpisah dari istrinya. Klein bersandar di dinding kereta meniru gaya detektif di film. Tole menggeleng. Tidak, istrinya memang sedang tidak ada di Tingen. Ia pergi ke Backlon untuk menghadiri pesta sosial penting. Kau mungkin belum tahu, tapi dia pemimpin partai baru. Putri seorang anggota House of Commons. Sekarang ia masih dalam perjalanan pulang ke Tingen naik kereta uap. Ia hanya menyampaikan pendapat lewat telegram. Maynard, juga anggota partai baru. Sudah lebih dari 10 tahun ia menjadi anggota parlemen Tingen. Tahun depan ia berniat mencalonkan diri sebagai wali kota. Dengan kata lain, kematiannya mungkin ada kaitannya dengan itu. Klein bertanya santai, lalu tertawa. Maaf, tugasku hanya membantu autopsi. Selebihnya di luar kapasitasku, Anda tak perlu menjawab. Tole tak ambil hati, hanya menghela napas. Autopsi? Kau memang sangat hati-hati. Soal dugaanmu, hanya bisa kukatakan. Kemungkinan itu ada. Semalam ada pesta di rumah Maynard. Tamu terlalu banyak, kami belum bisa menemukan tersangka utama. Lagi pula, tamu-tamu ini punya latar belakang terhormat, jadi kami harus ekstra hati-hati. Aku mengerti. Klein mengangguk ringan lalu menanyakan detail TKP. Rumah Maynard berupa bangunan satu lantai di kawasan Golden Indus. Dikelilingi taman dan ladang, ada kandang kuda, air mancur, serta jalan lebar dari semen. Klein mengenakan topi perwira dengan lambang polisi, lalu mengikuti Inspektur Tole melewati pita polisi dan masuk ke rumah 2 lantai itu, disaksikan para polisi yang berjaga. Di ruang tamu, ada 2 polisi pria dan 4 polisi wanita magang, yang sibuk mengambil keterangan dari tamu satu persatu. Klein menoleh dan melihat beberapa pria berdasi rapi, serta wanita bergaun mewah dengan topi rendah elegan. Mereka tamu yang menginap semalam. Jelas Tole sambil langsung menuntunnya ke lantai 2. Sepanjang lorong, setiap polisi yang sedang memeriksa kamar, menatap mereka penuh hormat dan tidak menghentikan langkah. Mungkin karena pangkat inspektur di bahu mereka. Ini kamar tamu tempat jasad Maynard ditemukan. Tole yang kekar berhenti di depan pintu kayu merah tua. Klein berpikir sejenak lalu bertanya. Tamu siapa yang ditempatkan di kamar ini? Tidak ada. Jumlah kamar di rumah ini terlalu banyak, jadi kamar ini kosong. Tole memakai sarung tangan putih lalu memutar kenop pintu. Ia menyuruh polisi jaga untuk keluar sebentar. Lalu ia mengangguk pada Klein. Inspektur Moretti, sisanya kuserahkan padamu. Semoga Dewi memberkati kita dan ada petunjuk yang bisa ditemukan. Klein ikut mengenakan sarung tangan putih dan mengunci pintu di belakangnya. Ia berjalan mendekati ranjang. Sprei merah tua tampak berantakan. Mayat yang terbaring di atasnya tertutup kain putih. Kali ini, Klein sudah cukup berpengalaman. Tanpa gentar, ia menarik kain putih itu dan menatap jasad anggota parlemen Maynard. Pria itu berusia sekitar 40-an, rambut pirangnya dipotong pendek, wajahnya membeku antara rasa sakit dan kenikmatan. Klein mundur 2 langkah, mengeluarkan bahan ritual, lalu cepat menyiapkan mediumisasi. Aroma menenangkan perlahan menguar. Ia mulai merapal pernyataan ramalan yang sudah disiapkan sejak lama. Penyebab kematian Maynard. Penyebab kematian Maynard. Sambil terus merapal, Klein mundur ke kursi tinggi di dekatnya dan perlahan duduk. Matanya meredup, tubuhnya bersandar, lalu dengan cepat ia terlelap. Di dunia samar nan ilusi, ia tiba-tiba melihat sosok pria itu lagi. Maynard, dengan mata biru terbuka, menindih seorang wanita bertubuh indah dan berkulit pucat. Ia menghentak tubuh wanita itu dengan penuh gairah. Ekspresi puas dan bahagia terlihat jelas di wajahnya.
Namun mendadak ia memegangi dada dengan tangan kanan, rautnya berubah menyeringai kesakitan. Pak! Saat Maynard terjatuh, gambarnya pecah seketika. Klein membuka mata dan terbangun. Tidak kusangka bisa menonton hal cabul dengan cara begini. Gumamnya sambil tertawa kecil dan memijat pelipis. Jadi Maynard berselingkuh dan mati karena kelelahan. Ia mengambil pena dan kertas, lalu melakukan ritual lain. Dengan bantuan spiritualitas, ia menggambar potret wanita yang dilihatnya dalam mimpi, tentu hanya bagian atas tubuhnya. Seorang wanita yang sulit ditebak usianya, ada aura matang khas 30-an, tapi masih tersisa jejak kepolosan. Matanya jernih berkilau, wajahnya lembut dan menawan. Klein menatap hasil gambarnya, lalu membereskan perlengkapan ritual dan menyingkirkan dinding spiritual. Ia meraih tongkat bertepi peraknya di samping. Tiba-tiba, suara orang berdeham bergema. Bulu kuduknya langsung meremang. Klein menoleh ke arah ranjang. Maynard mencengkeram spray merah tua begitu erat, hingga urat di punggung tangannya menonjol. Dengan gerakan cepat, anggota parlemen yang meninggal antara pukul 9 dan 11 malam itu tiba-tiba duduk tegak. Air liur menetes dari sudut bibirnya, matanya yang kosong melotot lebar. Sebelum Klein sempat memikirkan ide baru, ia melihat Maynard yang kaku mengangkat kedua tangannya. Tubuhnya menerjang ke sisi kiri Klein, diiringi desing angin. Dulu, reaksi dirinya yang tumpul dalam situasi mendadak tak terduga seperti ini, akan sangat membuatnya sulit menghindar. Bahkan jika ia menyadari serangan itu lebih awal, ia tetap harus berguling menjauh, demi menghindari mayat yang melesat cepat. Namun kini, Klein nyaris bisa bereaksi secara naluriah. Ia menghentakkan sepatu bot kulitnya yang mengilap, tanpa kancing, lalu melompat serong ke arah kursi bersandaran tinggi. Karena baru sehari sejak ia meningkat, ia masih membiasakan diri dengan kekuatan, kelincahan, dan kecepatannya. Ia tanpa sengaja melompat terlalu tinggi, dan mendarat di puncak sandaran kursi yang tinggi. Itu tepi yang sempit. Jantung Klein mengencang, saat ia cepat-cepat mengendalikan tubuhnya dan menyesuaikan pusat gravitasinya. Ia sempat oleng sejenak, tetapi secara mengejutkan berhasil menstabilkan diri, layaknya kucing hitam yang memamerkan keseimbangan dan keluasannya. Ketika masih oleng, ia mengayunkan lengan kiri, dan menghantamkan tongkatnya ke tulang rusuk si zombie yang menerkam. Pukulan itu membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia limbung dan jatuh menelungkup di atas karpet. Klein berdiri di atas kursi sambil meraba revolver dengan mengangkat lengan kanannya. Ia berniat menariknya dari sarung untuk melontarkan peluru perak pemburu iblis ke arah zombie di depannya. Namun seketika itu juga, ia memikirkan akibatnya. Jika ia melubangi mayat anggota parlemen Maynard, bagaimana ia harus menjelaskan penyebab kematian kepada keluarga almarhum atau para anggota parlemen yang sedang menyoroti kasus ini? Haruskah aku menembak mayatnya 2 kali? Sambil berpikir, Klein merogoh saku seragam polisinya dan meraba sebuah lempeng segitiga. Jimat Requiem. Ia cepat mengambil keputusan. Ia mengeluarkan jimat perak itu tanpa ragu, dan berseru pelan dalam bahasa Hermes, "Merah tua." Begitu mantranya bergema di dalam ruangan, jimat itu mulai memancarkan aura damai. Klein segera menyalurkan spiritualitasnya ke jimat itu, dan melemparkannya ke arah zombie Maynard yang sedang berusaha bangkit. Api biru dingin muncul, menyelubungi lempeng segitiga tersebut. Aura hitam yang tentram dan lembut menyebar cepat, menyapu kecemasan dan kegelisahan jiwa. Zombie Maynard terdiam di tempat, matanya menatap kosong ke lantai. Air liurnya menetes ke karpet. Klein menghela napas lega dan berniat mengeluarkan bahan-bahan untuk menyiapkan ritual pemurnian atas makhluk ternista itu. Namun, tiba-tiba Maynard kembali mengerang. Tatapan kosongnya sekali lagi tertuju pada saku kiri seragam polisi Klein. Sial! Klein melompat dari puncak kursi ke ambang jendela Oriel. Pada saat yang sama, ia mendengar suara kursi patah. Klein tak punya pilihan selain mengeluarkan lempeng perak berbentuk persegi panjang. Jimat tidur. Bukan hanya yang hidup yang bisa ditidurkan dengan lelap. Yang mati berada dalam tidur abadi dan hanya akan terbangun dalam keadaan yang tak lazim. Dalam beberapa buku mistisisme, bahkan ada deskripsi tentang zombie seperti ini. Mereka tertidur di siang hari dan terjaga di malam hari. Merah tua.
Klein kembali melafalkan mantranya dalam bahasa Hermes. Ia berniat mengabaikan konsekuensinya, dan menembak mayat itu dengan revolver jika ini kembali gagal. Masalah-masalah setelahnya takkan berarti jika ia sendiri mati. Saat lempeng perak di telapak tangannya berubah dingin, Klein menyuntikkan spiritualitasnya dan melemparkan jimat itu. Nyala merah gelap memantul di matanya, disusul suara ledakan ringan yang menggema di seisi ruangan. Kekuatan lembut menyebar, membawa rasa lelah yang memengaruhi semua makhluk hidup. Zombie Maynard baru saja bertopang pada kursi ketika ia limbung. Matanya terpejam, dan ia ambruk telentang dengan bunyi gedebuk. Setelah kejadian barusan, Klein tak berani lengah. Ia segera mengeluarkan ekstrak amanta yang disuling dari vanila malam, bunga lelap, dan kamomil. Juga kulit kayu pohon drago, serta minyak esensi bulan purnama yang dibuat dari bunga bulan. Ia lekas menata altar pengorbanan. Segera setelah itu, ia menyegel area sekitar dengan dinding spiritual dengan bantuan Holy Night Powder, menaungi altar dan zombie Maynard yang sedang tertidur. Usai melafalkan mantra dalam hati dan menyalakan 3 lilin yang sesuai, ia meneteskan beberapa tetes minyak esensi dan menaburkan berbagai serbuk ke atas nyala api. Klein lalu mundur selangkah dan menatap waspada ke arah zombie Maynard. Kemudian ia melantunkan doa dalam bahasa Hermes, yang berdiri lebih tinggi dari kosmos, dan lebih abadi daripada keabadian, Dewi Evernight. Aku memohon anugerah kasih-Mu. Aku memohon agar Engkau menjaga pelindung-Mu yang setia. Aku memohon kekuatan merah tua. Aku memohon kekuatan tidur dan keheningan. Aku memohon agar Engkau menyucikan makhluk tak suci di sekitarku, lelaki yang dulu bernama John Maynard. Bunga bulan, herba di bawah naungan bulan merah, kumohon anugerahkan kekuatan-Mu pada mantraku. Bunga tidur, herba di bawah naungan bulan merah, kumohon anugerahkan kekuatan-Mu pada mantraku. Seakan angin tengah malam berembus di dalam dinding spiritual. Selapis uap hitam tipis mulai mengepul dari tubuh zombie Maynard. Ketika semuanya reda, Klein menggunakan penglihatan roh dan peramalan untuk berulang kali memastikan bahwa zombie itu takkan terbangun lagi. Melihat hasilnya, kegundahannya mereda. Ia mengakhiri ritual dan membuyarkan dinding spiritual. Kenapa ia tiba-tiba hidup kembali? Klein berdiri di depan Maynard yang tergeletak di karpet. Ia berkerut kening memandang mayat itu. Bagi seorang Beyonder dengan kepekaan spiritual tinggi, ada tanda-tanda jelas untuk menilai apakah mayat akan bangkit atau tidak, apalagi Klein, seorang seer. Ia sering mendapat firasat untuk hal-hal semacam ini, tetapi yang barusan benar-benar di luar dugaan. Kecuali ada pengaruh yang lebih misterius sedang bekerja. Seperti yang terjadi pada badut berjas itu. Klein mengingat kembali adegannya dan samar-samar menangkap masalahnya. Zombie Maynard berulang kali berusaha menyerang saku kiri seragam polisku. Saku kiri. Klein memindahkan tongkat hitamnya ke telapak kanan, lalu merogoh saku dengan tangan kiri. Ia mengeluarkan peluit tembaga kuno yang ada di dalamnya. Peluit tembaga yang diukir dengan banyak pola misterius. Peluit tembaga untuk memanggil utusan Azik. Peluit tembaga ini yang membuat Maynard menjadi zombie? Cukup masuk akal. Sekalipun Tuan Azik bukan keturunan Death, ia jelas punya hubungan tertentu dengan Death. Wajar jika benda-benda yang ia bawa menimbulkan efek seperti itu. Klein mengangguk-angguk dalam hati. Ia mengeluarkan sekeping koin tembaga, dan melakukan peramalan cepat atas kesimpulannya. Karena ia berada di lokasi kejadian, memegang benda terkait, dan memiliki cukup informasi, ia cepat mendapat hasil. Ia melihat koin tembaga itu jatuh ke telapak tangannya, dengan sisi berpotret menghadap ke atas. Itu berarti ya, pantas Tuan Azik tidak mengingatkan agar aku berhati-hati pada kemungkinan seperti ini. Yah, dia seorang amnesiak, jadi lupa itu wajar. Selain itu, peluit tembaga ini mungkin tidak berefek negatif saat berada padanya. Kemungkinan besar efeknya tertekan. Aku tidak boleh membawa peluit tembaga ini saat berada di pemakaman atau kastel kuno, tempat yang rawan gangguan goib. Kalau tidak, aku hanya akan cari gara-gara dan menjemput maut. Klein mencatatnya dalam hati. Ia lalu mengangkat Maynard yang telanjang, kembali ke ranjang tanpa banyak kesulitan. Melihat bekas jelas pada mayat yang ditinggalkan oleh ayunan tongkatnya, Klein menghela napas. Ia menutup mayat itu dengan kain putih dan berpura-pura tidak melihatnya.
Biar bagian ini jadi pusingnya kepolisian saja. Oh ya, 2 jimat yang kupakai barusan bisa dihitung sebagai biaya tugas, jadi aku bisa minta penggantian, pikirnya sambil berkemas. Ia kemudian mengambil potret dan membuka kunci pintu. Pintu berderi terbuka, dan Klein melihat Inspektur Tolle yang berjaga di luar, tidak membiarkan siapapun mendekat. Apa yang terjadi barusan? Tanya Tolle dengan nada ragu dan cemas. Ia sempat samar-samar mendengar kegaduhan dari dalam ruangan. Klein tersenyum dan sengaja berkata dengan sedikit dilebih-lebihkan. Anggota Parlemen Maynard hidup kembali dan mencoba memberiku pelukan penuh gairah. Jangan bercanda begitu. Tolle memandang ke dalam ruangan dengan pasrah. Kenapa terlalu serius? Ujar Klein sambil mengangkat tangan. Karena alasan yang belum pasti, anggota Parlemen Maynard berubah menjadi zombie. Ya, jenis kejadian yang biasa ada di cerita hantu. Untung aku belum pergi, jadi aku memakai sihir ritual untuk menyucikan kenajisan itu, membiarkannya kembali ke tidur abadinya. Apakah ini ada kaitannya dengan penyebab kematiannya? Tanya Tolle, ekspresinya tegang. Aku tidak bisa memberimu jawaban. Aku sendiri tidak tahu apa masalahnya. Kau pun tahu, di bidang kami, hal-hal yang tak bisa dijelaskan adalah kejadian sehari-hari, kata Klein. Ia lalu melirik potret di tangannya. Saat melakukan ritual mediumisasi, aku melihat adegan kematian Maynard. Ia melakukan kegiatan yang seharusnya hanya dilakukan suami istri dengan wanita ini. Dan pada puncak kenikmatannya, ia memegangi dadanya, tepat di tempat jantung berada. Maksudmu, itulah penyebab kematiannya? Tolle memberinya tatapan, paham kan? Sambil mengedip. Secara teori ya, tapi sebaiknya tunggu hasil autopsi. Klein menyerahkan potret itu kepada Inspektur Tolle. Tolle baru sekilas melirik ketika ia berseru. Nyonya Sharon. Klein menatapnya, bingung. Apakah dia sangat terkenal? Tentu, dilihat dari paras dan sosoknya, harusnya terkenal. Ia menyindir dalam hati. Tolle melirik sekitar, lalu memperkenalkannya dengan nada agak bersemangat. Nyonya Sharon adalah janda tercantik di kota Tingen. Dia wanita paling diburu di lingkungan sosial. Dia istri kedua Baron Hoy, tapi sayangnya menjadi janda. Dia disambut banyak kalangan, para saudagar kaya baru, dan kalangan bangsawan, seseorang yang bisa diundang ke jamuan, baik oleh partai konservatif maupun partai baru. Konon, dia dan anak tirinya, Baron Hoy yang sekarang, menjalin hubungan akrab dengan banyak bangsawan dan pejabat sipil senior di Backlund. Dia wanita yang berpengaruh. Tak kusangka, dia dan anggota Parlemen Maynard punya hubungan seperti itu. Singkatnya, dia sosialita kelas wahid. Klein menyimpulkan diam-diam. Ia berbalik dan menunjuk ke dalam ruangan. Bagian selanjutnya tidak termasuk dalam deskripsi tugasku. Bagaimana kalian menginterogasi Nyonya Sharon bukan urusanku. Selain itu, aku memukul anggota Parlemen Maynard dengan tongkat sebelum pemurnian. Kalian yang harus menanganinya dan memikirkan alasannya. Apa? Tolle, yang bertubuh besar bak beruang, terperanjat kaget. Ia menatap Klein, lalu melirik ke dalam ruangan. Dengan kelincahan yang tidak sesuai dengan tubuhnya, ia segera berlari masuk. Ia menarik kain putih yang menutupi mayat itu, dan setelah menelitinya dengan cermat, ia menghela napas lega. Lebih baik dari yang kubayangkan. Masalahnya tidak terlalu serius. Kalau begitu, seharusnya aku mencabut revolver dan menembak Maynard 5 kali dengan peluru pemburu iblis. Mari kita lihat, apakah itu masih dianggap tidak serius? Klein mencibir dalam hati, lalu menunjuk ke arah pintu. Itu saja yang kalian butuhkan dariku kan? Tidak, seru Tolle. Tunggu sebentar. Kenapa? Tanya Klein heran. Dengan wajah serius, Tolle menjelaskan. Kita harus mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Setelah berbicara dengan Nyonya Sharon dan mendapatkan kesaksiannya, aku akan mengantarmu kembali ke Jalan Zutlan. Kalau Maynard bisa bangkit lagi setelah mati 10 jam, apalagi yang tidak mungkin terjadi? Bagaimana kalau kau pergi, lalu sesuatu terjadi? Batinnya. Baiklah. Klein memijat pelipisnya dan berkata, carikan aku kamar tenang untuk beristirahat. Tubuh dan pikirannya memang tidak dalam kondisi prima. Baru sehari yang lalu, ia maju ke tingkat berikutnya. Setelah melakukan beberapa upacara ritual, menggunakan 2 jimat, dan mengalami ketegangan yang cukup serius, ia perlu memasuki keadaan kogitasi untuk menetralkan masalah. Kini Klein benar-benar berhati-hati,
agar tidak kehilangan kendali. Tole kembali menutup mayat dengan kain putih itu. Tampak jelas ia merasa lebih lega, lalu menjawab, "Tidak masalah." Ia pun membawa Klein ke sebuah kamar tamu, di sisi rumah yang lebih terang dengan cahaya matahari. Ia menunjuk dan berkata, "Inspektur Moretti, tenang saja. Tidak ada yang akan mengganggumu. Aku akan menemui Nyonya Sharon terlebih dahulu." Klein mengangguk kecil dan memperhatikan Tole berjalan pergi. Setelah itu, ia menutup pintu dan menarik gorden. Di kamar tidur yang redup dan sunyi, ia perlahan berjalan ke kursi goyang, duduk, dan membiarkan tubuhnya berayun perlahan. Dalam pikirannya, ada beberapa cahaya bulat semu yang bertumpuk satu sama lain. Dengungan di telinga dan denyutan sakit di kepala, perlahan lenyap sedikit demi sedikit. Setelah kondisinya stabil, ia membuka mata dan menatap ke dalam kegelapan. Ia menebak letak ranjang, lemari, dan perabot lain, lalu dengan tenang merenungkan percobaan sebelumnya. Tidak ada banyak respon dari lelucon-lelucon berlebihan itu. Mungkin aku belum bisa sepenuhnya menguasai kekuatan ramuan clown, masih ada sisa efek sampingnya. Tentu saja, bukan tidak mungkin cara berakting seperti itu, memang tidak banyak berpengaruh. Sebenarnya aku tidak begitu rela memerankan peran seorang badut. Tapi karena sudah memilih jalur sequence ini, aku hanya bisa terus maju, bagaimanapun juga. Lagi pula, setiap orang pada akhirnya harus berperan seperti badut dalam hidupnya. Tidak perlu terlalu risih soal itu. Aku harus segera memahami inti kekuatan seorang badut. Sambil berpikir, Klein mengeluarkan koin setengah penny dari kuningan. Lebih karena kebiasaan, ia menebak apakah kematian Maynard disebabkan oleh pengaruh supranatural. Mungkin ini kebiasaan yang tak terhindarkan karena profesiku. Klein menggeleng dan tersenyum tipis. Lalu ia mengulang mantra, "Kematian John Maynard disebabkan oleh pengaruh supranatural." Ding! Ia melemparkan koin itu sambil bersandar di kursi goyang, memperhatikan kilau kuningnya yang berputar di udara. Pak! Koin itu jatuh ke telapak tangannya, sisi bertuliskan setengah menghadap ke atas. Jawaban negatif. Artinya, tidak ada pengaruh supranatural dalam kematian John Maynard. Sepertinya, orang itu memang mati, karena terlalu menikmati. Mayat tidak patut dijadikan bahan olokan, jadi aku tak akan memakai peribahasa basi untuk mengejeknya. Klein menyimpan koinnya dan membiarkan pikirannya melayang sampai hampir tertidur. Tok tok tok. Di bawah ketukan ritmis, Klein merapikan pakaiannya, mengenakan topi polisi, lalu berjalan ke pintu. Baru saja telapak tangannya menyentuh gagang, sebuah bayangan muncul di benaknya. Inspektur Tole, bertubuh besar bak beruang, berdiri di luar sambil menarik kerah bajunya. Ekspresinya tergambar resah dan tak berdaya. Klein membuka pintu dengan tenang. Tole muncul, benar seperti bayangan tadi, sambil menarik kerah bajunya. "Maaf sudah membuatmu menunggu lama. Kami sudah menemukan Nyonya Sharon dan mendapat keterangannya. Kau bisa kembali ke Jalan Zutlan. Maaf sekali sudah menyita waktumu yang berharga." Klein tidak menanyakan perasaan Tole saat itu, hanya tersenyum dan berkata, "Nyonya Sharon mengakui bahwa ia bersama Maynard semalam?" "Benar. Ia bilang, karena pengaruh alkohol, ia dan Maynard kehilangan kendali. Saat tahu Maynard meninggal karena serangan jantung, ia sangat ketakutan, lalu kabur dari kamar setelah merapikan diri. Ia bersembunyi di kamar tamunya sendiri. Kami belum punya cukup alasan untuk menuntutnya, jadi kami hanya membatasi kebebasannya sementara. Hasil otopsi masih harus menunggu," jelas Tole panjang lebar. Klein menoleh sedikit lalu tersenyum. "Kau sedang menjelaskan pada siapa sebenarnya?" Tole menggeleng sambil memaksa senyum getir. "Benar juga, aku tak perlu menjelaskan padamu. Aku hanya kesal pada Nyonya Maynard, sampai tanpa sadar terus bicara." "Istri Maynard sudah kembali?" tanya Klein. "Betul. Sayangnya, ada masalah pada lokomotif uap, jadi ia terlambat." Jawaban Tole bernada setengah bercanda. Klein tidak bertanya lebih jauh. Ia memastikan barang bawaannya lengkap, lalu mengikuti Tole menuruni tangga. "Kenapa kalian tidak menangkapnya? Dialah pembunuhnya. Aku akan menuntutnya dan menuntut kalian semua karena lalai dalam bertugas. Aku akan menyewa pengacara terbaik untuk menjerat kalian." Umpatan tajam itu sampai ke telinga Klein. Ia refleks menoleh, melihat seorang wanita parubaya berkulit putih dan bertubuh montok menatap penuh amarah.
Meski ditahan dua pemuda di sisinya, ia tetap berteriak-teriak. Gaun bangsawan yang sedang tren di Backlund tahun ini. Karena sering membaca majalah Ladies Aesthetic, pikiran pertama Klein justru tidak ada hubungannya dengan situasi. Ia lalu melihat beberapa pria berdiri melindungi seorang wanita di belakang mereka. Wanita itu mengenakan gaun hitam panjang, kulitnya halus pucat, rambut coklatnya terurai seperti air terjun, dan matanya coklat lembut. Penampilannya seolah seekor anak rusa di hutan yang membuat orang ingin melindunginya. Nyonya Sharon. Klein tiba-tiba teringat adegan panas yang pernah wanita itu lakukan. Ia buru-buru menutup mulut dengan tangan kanan dan batuk 2 kali. Seperti kebiasaan, ia mengetuk 2 kali gigi geraham kirinya dan mengamati orang-orang dengan spirit vision. Ada masalah dengan tubuh Nyonya Maynard. Warna auranya lebih tipis. Dari emosi, jelas ia dipenuhi amarah dan kebencian, sesuai dengan penampilan luarnya. Warna emosi Nyonya Sharon justru biru, lambang ketenangan dan nalar. Sama sekali bertolak belakang dengan raut cemas dan paniknya. Seperti yang kuduga, seorang sosialita bukan kelinci polos. Tubuhnya pun sangat sehat. Saat hendak mengalihkan pandangan, Klein melihat Sharon tiba-tiba mengangkat kepala dan meliriknya sekilas, lalu segera menunduk lagi dengan ekspresi gemetar penuh ketakutan. Kalau saja aku tak bisa melihat warna emosimu, mungkin aku pun terkecoh. Kau cocok jadi aktris. Klein berkomentar dalam hati. Ia tidak tinggal lebih lama, dan segera meninggalkan rumah Maynard bersama Tole. Mereka naik kereta yang sudah disiapkan kantor polisi dan kembali ke jalan Zutland. Setelah menggantikan kapten dalam berjaga, Klein tetap bertugas di gerbang Canis. Ia memanfaatkan waktu untuk menulis permohonan klaim. Malam itu berlalu tanpa kejadian berarti. Keesokan paginya, Klein naik ke atas dan menerima sarapan yang sudah ia pesan pada Roseanne. Aku suka sekali kue ini, pujinya. Ia memang sudah menitipkan uang sarapan lebih dulu. Benarkah? Kalau begitu, besok biar aku coba juga, jawab Roseanne riang. Sudut bibir Klein sedikit berkedut saat ia berkonsentrasi menghadapi pertempuran dengan susu dan kuenya. Pukul 8:25. Sambil menahan kantuk, ia tiba di klub menembak terdekat. Beberapa hari sebelumnya, ia sudah membuat janji dengan dokter rumah sakit jiwa, Dexter Guderian. Dor! 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 Di lapangan tembak kecil itu, Klein dan Dexter menembak sasaran mereka masing-masing sampai peluru habis. Klang! Dexter mengosongkan selongsong peluru, lalu menatap Klein penuh minat. Kau jauh lebih percaya diri dari sebelumnya. Tentu saja, aku sudah naik ke sekuens 8. Kini aku punya kemampuan tempur nyata. Klein mengingat-ingat ekspresi dan gerak tubuhnya, lalu dengan sengaja bersikap arogan. Aku hanya butuh waktu sekitar sebulan untuk sepenuhnya menguasai kekuatan ramuan. Dexter sedikit manyun. Itu memang patut dibanggakan, tapi tak perlu diucapkan terus-menerus. Sebagai seorang spektator, kau bahkan tidak bisa menembus aktingku. Sepertinya clown memang punya kekuatan untuk menekan kemampuan spektator. Klein tersenyum puas atas penemuannya, lalu bertanya. Bagaimana kabar Hood Eugen belakangan ini? Dia benar-benar sudah gila. Dexter terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Aku sudah mencoba berbagai cara, dan memang dia sudah hilang akal. Aku sedang mempertimbangkan, apakah perlu memberinya obat untuk melihat bisa disembuhkan atau tidak. Sebagai psikiater sekuens 7, ia malah berpura-pura menjadi pasien sakit jiwa. Meski ia memang menangani pasien lain, itu tidak sesuai dengan inti ramuan. Cara berakting yang salah. Tak heran ia akhirnya gila, pikir Klein, lalu berkata, sebelum benar-benar gila, apakah kau tahu siapa saja yang pernah berhubungan dengannya? Selain dokter, pasien, perawat, dan pekerja di rumah sakit jiwa, tidak ada orang luar yang berhubungan dengannya, jawab Dexter yakin. Klein mengangguk singkat, lalu menambahkan, kalau lebih awal lagi, apakah ada yang pernah menjenguknya, atau ia sempat keluar rumah sakit untuk beberapa waktu? Untuk menepati janjinya sejak awal, Klein memang tidak menanyakan apa-apa soal Hood Eugen pada pertemuan-pertemuan pertama. Dexter termenung, butuh waktu lama sebelum akhirnya berkata, selain anggota alkemis psikologi, hanya ada kurang dari 5 orang yang pernah menjenguknya. Salah satunya datang 3 kali. Namanya L. Tanpa ditanya lebih jauh, ia melanjutkan. Tapi dari Hood Eugen, aku dengar L hanyalah nama samaran.
Nama aslinya Lanevus.